Sementara tetap pemain keyboardnya tetap. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan Kau tempat berlindung, Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang indah Tuhan. Kita buka di Amos pasal 5 ayat yang keempat. Firman Allah berbicara tentang, atau saya kasih tema judul firman Tuhan pagi hari ini, perjumpaan dengan Tuhan membawa terobosan hidup. Sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan membawa terobosan hidup. Amos pasal 5 ayat 4, dan kita lompat ayat 6. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan ini ya. Amos pasal 5. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya baik, hampir semua sudah dapat. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 6, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Puji Tuhan. Carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terobosan hidup akan kita alami ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terobosan hidup akan terjadi dalam hidup kita, bukan hanya terobosan secara jasmani, tetapi terobosan iman, terobosan rohani akan terjadi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan hanya bisa terjadi, hanya bisa terrealisasi jika kita memiliki kerinduan, keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus hanya bisa terjadi kalau kita memiliki satu keinginan, kerinduan yang sungguh, dan tidak hanya sampai di situ, disertai dengan sebuah tindakan nyata. Tuhan berkata kepada umat Israel pada zaman Nabi Amos, carilah Tuhan. Kata carilah di sini adalah satu sikap yang muncul dari hati, kerinduan yang memang dari hati untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya kerinduan asal kerinduan, tetapi satu keinginan yang kuat yang kemudian disertai dengan langkah, disertai dengan tindakan, disertai dengan pembuatan, sampai betul-betul bertemu secara pribadi dengan Tuhan, sampai betul-betul menemukan Tuhan, sampai betul-betul kita bertemu muka dengan Tuhan. Jadi kata mencari di sini, kalau hanya sebatas hati saja kerinduan, tidak disertai tindakan, bukan cari yang dimaksud. Tapi sesuatu yang lahir dari dalam, kemudian disertai dengan sebuah tindakan. Haleluya, puji Tuhan. Ketika saudara lakukan itu, saya pastikan
firman Allah jamin engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan selanjutnya siap-siap mengalami terobosan rohani, terobosan hidup, ya, terobosan rohani, terobosan lahiriah, terobosan jasmani. Haleluya. Terobosan perubahan karakter dan lain sebagainya, saudara. Tetapi semua itu dapat kita terima dan alami setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika saya dengan beberapa jemaat mau bertemu dengan pemimpin kami di kota Singkawang. Beberapa kali susah mau ketemu, beberapa kali susah mau ketemu. Tapi saya bilang sama beberapa jemaat ini, kita tetap usahakan ketemu. Kita cari langkah ini, cari langkah ini, cari langkah ini. Sampai akhirnya sudah, walaupun proses dan perjuangannya tidak gampang, tapi akhirnya saya bisa ketemu, kami bisa ketemu dengan pemimpin kami nomor 1 di Singkawang. Dan setelah kami ketemu, saudara, kami mengutarakan, kami menceritakan secara detail apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang sedang kami usahakan hari-hari ini, dan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dan setelah kami bertemu muka dengan muka dengan pemimpin kami, dan kami curhat dengan beliau, beliau mengerti. Dan ternyata beliau tidak hanya mengerti, beliau menjawab apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi permohonan kami. Dan itu ternyata terjadi setelah kami bertemu langsung. Tetapi untuk bertemu langsung ada banyak proses yang kami harus lakukan. Tetapi kalau sudah bertemu, pasti akan ada jawaban. Itu manusia, apalagi Tuhan yang saudara dan saya. Haleluya. Kalau engkau bisa bertemu pribadi dengan Tuhan, engkau pasti akan mengalami terobosan hidup yang luar biasa. Bahkan apa yang tidak terpikir oleh manusia, itu yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Saya ingin membawa saudara membuka di dalam kitab Injil Lukas 19. Injil Lukas 19. Saudara, nyatakan kerinduan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan hari-hari ini. Amin, saudara. Haleluya. Mari Injil Lukas pasal 19 ayat 1. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kaukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil, amin. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Injil Lukas 19, saya akan baca mulai ayat 1 ya. Kisah tentang seorang yang bernama Sakeus. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 2, mari sama-sama kita baca. Ayat 3 maksudnya. 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang pendek, karena Orang banyak. tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, saudara, dari pembacaan ini ya, kita baca satu-satu saja.
Yesus satu ketika datang ke kota Yerikho. Di kota Yerikho itu, dalam peristiwa ini, karena peristiwa Yesus di kota Yerikho itu ada beberapa peristiwa, tetapi kisah ini yaitu kisah Yesus bertemu dengan Sakeus. Waktu Yesus masuk di kota Yerikho, beradalah seorang yang namanya Sakeus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Sakeus ini, kata firman Tuhan, dia itu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah jabatan yang paling dibenci, paling tidak disukai oleh masyarakat Yahudi. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu Israel, ya, Palestina dibawa pemerintahan kekaisaran Romawi. Nah, saudara, karena di bawah pemerintahan kaisar Romawi, kerajaan Romawi, saudara. Jadi, saudara, orang Israel, orang Yahudi waktu itu harus wajib dan harus menyetor pajak, membayar pajak kepada kaisar. Hanya, saudara, pada waktu itu cara penyetoran, cara membayar pajak kepada kaisar itu tidak langsung dibayar kepada pemerintah, tetapi melalui yang namanya, mereka ini yang namanya pemungut cukai. Nah, saudara, biasanya kalau pemerintah Romawi atau umumnya mungkin ya, mereka kan melihat di satu daerah, misalnya di kota Pontianak, kota Pontianak ini mereka sudah perkirakan bahwa pendapatan pajak dalam satu bulan misalnya sekian banyak. Nah, kemudian, saudara, pada zaman itu juga begitu. Kerajaan Romawi, pemerintah kerajaan Romawi sudah melihat, oh ini di Yudea itu pajaknya sekian dalam sebulan. Nah, kemudian pemerintah tidak akan menangani langsung. Mereka menyerahkan, melelang. Lelangnya kepada siapa? Kepada orang-orang pemungut cukai ini. Siapa yang dapat ini pajaknya? Nah, kemudian, saudara, pemerintah sudah tahu misalnya dalam satu bulan 100 juta pajak di sana. Jadi dilelanglah, satu dapat, ada orang yang dapat. Nah, saudara, kemudian misalnya Bro Joni yang dapat. Nah, saudara, maka otoritas menarik pajak itu diserahkan semua kepada Bro Joni. Nah, dia kemudian akhirnya apa? Dia punya kewenangan, keleluasaan untuk menentukan berapa besar pajak terserah dia. Nah, biasanya orang pemungut cukai ini, saudara, ya, dia menaikkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dia cukup setor 100 juta ke pemerintah, kan? Nah, saudara, dia bisa mendapatkan 200 sampai 300 juta atau bisa berapa kali lipat, saudara. Terserah dia, otoritas diberikan kepada dia. Dan biasanya otoritas yang diberikan itu, saudara, di-backing dengan kekuatan keamanan. Jadi dia leluasa dan dia bebas, dia menarik keuntungan sebesar-besarnya. Makanya ketika dia bertobat, dia bilang, Tuhan Yesus, kalau ada yang saya tipu, saya siap 3-4 kali, karena dia bahkan mungkin 5-6 kali lipat dia ambil keuntungan, saudara. Makanya pemungut cukai, waduh, sangat kaya raya pada waktu itu, saudara. Pemungut pajak yang sangat kejam, saudara, karena mereka tidak peduli mau rakyat miskin kah, mau sederhana, mau kaya, diambil pajak setinggi-tinggi. Makanya pemungut cukai itu paling tidak disukai dan dibenci. Termasuklah yang namanya Sakeus. Tapi puji Tuhan, kita baca terus firman Tuhan ini, ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya. Sekalipun demikian, saudara, firman Allah berkata, Sakeus
Dia memiliki satu kerinduan yang kuat. Dia memiliki satu keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Yesus. Dikatakan dalam terjemahan lain, saudara, bahwa Sakeus di sini, ya, dia berusaha untuk melihat, ya, dia berusaha, saudara, untuk mau bertemu dengan Yesus. Orang apakah Yesus ini? Dia sudah dengar-dengar siapa itu Yesus. Seorang pribadi yang lemah lembut, seorang pribadi yang dianugerahi karunia dari Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Dia sudah banyak dengar itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, ya, melepaskan orang-orang yang kerasukan setan. Dia sudah dengar ini, saudara, dan dia berkerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Saudara, lepas dari situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, lepas dari keterbatasan, lepas dari kekurangan, lepas dari dosa, lepas dari pelanggaran yang mungkin sering engkau lakukan hari-hari ini di hadapan Tuhan, baik langsung atau tidak langsung, lepas dari situasi kondisi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, masihkah kita memiliki kerinduan untuk datang melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus? Bukankah kita jujur hari-hari ini kita mulai anggap sepele, kita mulai anggap remeh untuk datang bertemu dengan Tuhan, untuk datang beribadah dengan Tuhan, untuk datang berdoa dengan Tuhan? Sekalipun demikian, Sakeus, dia punya kerinduan hati untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dia susah mau bertemu dengan Tuhan. Dia terhalang dengan siapa? Dia terhalang dengan orang-orang. Pertama dengan orang-orang. Kenapa, saudara, dia terhalang? Karena orang-orang tidak suka sama dia. Padahal Sakeus itu orang yang terpandang, saudara. Di Jericho itu orang terpandang. Semua kota Jericho kenal ini Sakeus. Cuma kenapa dia terhalang dengan orang-orang? Karena memang orang tidak suka sama dia. Banyak bikin kecewa orang. Dia mungkin mau permisi, saya mau lihat, siapa kamu ini bikin sini. Tidak dipandang dia, tidak dianggap lagi dia. Karena keadaan dia. Saudara, bahkan orang-orang yang bersama-sama Yesus pada waktu itu menjadi penghalang Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, kita mau datang dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kadang-kadang orang terdekat kita, orang-orang di gereja, jadi penghalang kita untuk mau bertemu dengan Tuhan. Saya tidak membuat satu wacana untuk saudara saling mencurigai satu dengan yang lain, untuk saling menyalahkan, tidak. Tapi kenyataan banyak kali terjadi. Mungkin istri, mungkin suami bisa jadi penghalang untuk saudara bertemu dengan Tuhan. Mungkin sesama pelayan Tuhan, mungkin sesama jemaat Tuhan. Saya membaca satu buku, 50 alasan jemaat tidak datang ke gereja. Saya bilang banyak lalu. Maksudnya di orang Sambas bilang banyak sekali, banyak sekali. Jadi termasuklah saudara, tidak suka sama gembala, tidak suka sesama pelayan Tuhan, tidak suka sesama jemaat. Termasuklah tidak ada baju baru. 50 alasan. Apa yang saya gereja? Gereja melihat muka dia, saya udah nek. Saudara, Sakeus dikatakan di sini. Orang lain tidak menjadi alasan buat
untuk tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara mau ke gereja itu mau ketemu Tuhan, mau cari Tuhan. Jangan orang lain jadi alasan untuk saudara ini tidak bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara tidak ke gereja karena alasan-alasan seperti itu, justru disitulah letak ketidakdewasaan saudara. Dan jangan pernah berharap engkau akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan jangan pernah berharap akan ada terobosan hidup. Berikut, badannya pendek. Mungkin dia nggak bisa karena orang-orang banyak kan. Terhalang dia. Saudara, kadang-kadang kan apa yang ada di pribadi kita ini menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Minder misalnya kan, contoh aja lah minder. Gereja, nggak ada baju baru, nggak ada sepatu baru, nggak ada begini. Sementara teman-teman yang lain begini. Aduh, mau ke gereja, nggak punya sepeda, nggak punya motor, apalagi mobil. Sementara jemaat yang lain mobil, ganti mobil, dan lain sebagainya. Saya ini cuma begini. Dan masih banyak sekelumit alasan. Keterbatasan pribadi kita menjadi penghalang kita untuk datang bertemu dengan Tuhan. Dengan baik-baik dan belajar dari Sakeus. Keterbatasan dirinya dan orang lain tidak menghalangi dia untuk datang bertemu dengan Tuhan. Karena urusan bertemu dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sakeus ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lihat ya, saya sudah katakan tadi, untuk bertemu dengan Tuhan itu ada satu kerinduan yang sangat kuat dari hati, dari dalam, disertai dengan sikap dan tindakan. Sakeus tidak mempedulikan apapun saudara, yang penting tekadnya sudah bulat, dia mau bertemu dengan Tuhan. Dan dia rela mengorbankan segala galanya demi bertemu dengan Tuhan. Biar orang menghalangi saya akan tetap maju. Biar badan saya pendek, saya akan cari cara untuk bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan ketika orang lain mungkin santai-santai, biasa-biasa aja untuk datang bertemu dengan Tuhan, Sakeus dia berlari. Seorang yang terhormat sebenarnya di kota Yeriko, seorang yang terpandang di kota Yeriko, yang memiliki jabatan dari pemerintah, saudara, resmi jabatan pemerintah. Tapi dia tidak malu, kemudian dia berlari, tidak gengsi dia. Dia cepat-cepat mau bertemu dengan Tuhan. Dia mau supaya dia cepat bisa bertemu dan melihat Yesus. Ini membutuhkan kerendahan hati yang sangat tinggi. Dan itu suatu pengorbanan. Saudara, untuk mau datang ibadah saja, dari respon saudara bisa terlihat sejauh mana saudara punya kerinduan untuk mau datang bertemu dengan Tuhan. Saya tadi saudara 20 menit sebelum ibadah saya sudah di belakang, mau ketemu sama pelayan-pelayan. Baru 2 orang di situ, Bro Sandi sama ada satu, nggak tahu yang lain mungkin sudah di sekitar saya, tapi cuma 2 orang di situ. 20 menit, 15 menit baru mulai datang-datang. Maaf pelayan-pelayan ya. Aduh, model begini tanggung jawab pelayanan nggak akan bisa dipakai lebih lagi oleh Tuhan.
Saudara sudah dipercayakan Tuhan dengan talenta, dipercayakan Tuhan dengan hal-hal yang berbeda, yang mungkin tidak dimiliki oleh jemaat yang lain. Tapi jangan lalaikan tanggung jawab itu, jangan lalaikan kepercayaan itu. 5 menit sebelum ibadah saya sudah ke belakang tadi, salaman sama penerima tamu. Saya masuk, tidak ada separuh jemaat. Jam 8 sudah mau ibadah. Tidak ada separuh jemaat sudah hadir di sini. Nanti sudah jam 8 lewat baru mulai masuk. Saya bukan gembala sini, jadi tidak apa-apa saya tegur keras sama saudara. Terus saya sebentar malam pulang lagi Singkawang kan. Jalan Timur Joni, Semalen, Mami ya. Dari sikap saudara datang ke ibadah, saya sudah menentukan respon saudara untuk ketemu dengan Tuhan. Cuma 2 jam loh saudara mau cari Tuhan. Cuma 2 jam saudara ada di gereja, itu pun sudah lama. Ini durasi ibadah sudah ditentukan sekian. Khotbah berapa jam? Bung John, apa? 1 jam. Boleh 1 jam setengah. Respon kita loh saudara. Padahal saudara cuma terlambat 5 menit, paling banyak 10 menit. Ada ngapain 5 menit, 10 menit di rumah saudara? Bisakah saudara tinggalkan kegiatan 5-10 menit di rumah saudara pagi ini untuk tidak datang terlambat di ibadah? Sakeus dia berlari-lari datang loh saudara. Tidak malu dia korbankan segala gengsi, dia korbankan semua kegiatan apapun. Yang penting dia berusaha secepat mungkin dia bisa bertemu dengan Tuhan. Saya punya teman pendeta di Surabaya, nggak usah sebut namanya. Jam 9 dia ibadah kalau salah. Jam 9 dia sudah tutup pintu gereja. Walaupun banyak jemaat yang marah, tapi ya, maksudnya ini latihan yang benar, saudara. Karena ini menunjukkan apa? Sikap respon kita kepada Tuhan. Saya tanya ini PNS yang sekarang sudah, atau yang swasta juga sudah sistem finger kan ya, fingerprint. Apakah saudara bisa terlambat 5 menit untuk finger? Bisa kan? Bung Gabriel, apa bisa terlambat 5 menit? Yang PNS bisa? Mungkin tidak bisa kan? Hanya dengan mengejar itu saudara-saudara bisa rela apa saja cepat supaya tidak boleh terlambat. Ini kan di gereja santai-santai, tidak ada yang hukum saya kok di gereja, nggak apa-apa. Tapi ingat, ini jadi pertimbangan Tuhan untuk melakukan terobosan dalam hidup saudara. Ini pertimbangan Tuhan untuk dia menyambut engkau saudara. Sakeus dia berlari, malu dia sebenarnya. Dia tahu malu sebenarnya dia. Udah pendek lagi, lari-lari lagi sudah orang tua, pendek lari-lari lagi sudah. Udah pendek lari-lari, naik pohon lagi saudara. Misalnya kan lucu, misalnya kan ya. Maaf Pak Budi ya, Pak Budi ada di depan sini. Tiba-tiba saudara lihat Pak Budi naik pohon di tengah kota kan, kamu lihat ini. Malu kan? Tapi Sakeus tidak malu saudara. Karena dia tahu ini cara yang bisa dia lakukan untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan, untuk dia bisa bertemu secara pribadi, melihat langsung Tuhan Yesus. Kita di sini saudara, ada jemaat yang bilang, Om banyak khotbah tentang berkat. Oh enggak, saya juga khotbah keras. Banyak jemaat tidak mengalami terobosan karena apa? Dari sikap hati terhadap Tuhan. Respon untuk datang kepada Tuhan itu dangkal sekali saudara. Itulah Daud berkata, I will seek you. Aku bergegas-gegas ya, aku berusaha secepat mungkin untuk bisa bertemu dengan Tuhan.
Ini yang dilakukan Zakheus. Haleluya, puji Tuhan. Dia nongkrong di atas pohon sambil tunggu Yesus. Hanya jemaat sekarang, Yesus yang tunggu di gereja, bukan jemaat yang tunggu Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah siap setiap mau datang mau ibadah, ya, di dalam Tuhan Yesus dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus sudah siap mau jamah dari sejak mau datang ibadah, jemaat yang datang sejak awal. Tapi Tuhan tunggu kok belum datang-datang jam 8 ini. Masih ada yang begini-begini di rumah. Masih ada yang begini-begini. Ada anak asuh di rumah. Anak sudah mulai remaja, udah mulai dandan dia. Istri saya sudah perhatikan, mandinya kok udah lama nih, dandannya kok udah lama. Saya panggil dia kemarin, berapa jam mandi? Kira-kira sekian. Padahal saya sudah tahu. Berapa jam solek? Saya dengan istri sudah pelajari. Dari sekian menit turun cepat sampai sekian menit. Ini solek sekian menit sampai sekian. Harus dilatih. Karena terlalu, ya, artis aja mungkin dandan tidak terlalu lama seperti itu. Karena terlalu banyak dandan ini ibu-ibu, ya. Sampai di gereja pun saudara mau nyanyi apa tadi? Cari wajahmu, temukan. Kenapa? Nggak mau ketemu itu bibir. Mantap kan itu, lipstiknya udah mantap. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. WR sudah semangat tadi saudara. Yesus. Kenapa? Takut keringat, nanti meleleh itu solekan sini kan. Saudara, kalau kau tidak mau berkorban untuk apa saja demi memuliakan, meninggikan, menyenangkan hati Tuhan, engkau tidak pernah akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan tidak pernah akan mengalami terobosan rohani dan terobosan lahiriah. Zakheus dia terus. Yang penting apapun terserah orang menilai saya bagaimana, yang penting saya mau bertemu dengan Tuhan. Karena yang paling utama saya menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Udah separuh nih khotbah saudara, separuh. Maaf ya kalau terlambat sedikit ya.